Sapaan Gembala Sabtu 18 April tahun 2020. Tema kita Quasimodo Geniti Infantes. Dari 1 Petrus 2 ayatnya yang kedua. Tema kita agak sedikit susah ya bahasanya, tetapi Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada esok hari nanti hari Minggu kita akan memasuki Minggu Paskah yang kedua. Minggu Paskah kedua juga dalam bahasa Latin biasanya juga disebut seperti tema kita, Quasimodo Geniti Infantes, yang berarti sama seperti bayi yang baru lahir. Nah, umat yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya ingat pada saat anak saya baru lahir, pada saat itu setelah dia lahir, dia ditaruh di dada ibunya, lalu disuruh untuk mencari atau untuk menggapai atau untuk mendapatkan ASI. Nah, kenapa? Karena dianggap bahwa inilah reaksi pertama seorang bayi yang baru lahir, yaitu mencari atau haus akan air susu ibunya. Nah, Minggu Paskah kedua ini menggambarkan kita sebagai umatnya sama seperti bayi yang baru lahir, yang begitu rindu akan air susu ibu, sama seperti kita, Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita sangat rindu untuk haus dan rindu akan firman Tuhan, supaya kita bertambah, supaya kita bertumbuh secara rohani. Nah, umat yang terkasih dalam Yesus Kristus, di dalam 1 Petrus 2 ayat 2, kata-kata Yunani yang dipakai memberikan sebuah gambaran tentang seorang bayi yang tidak sabar dan lahap meminum susu pada waktunya. Dan ilustrasi ini digambarkan oleh Petrus tentang bagaimana bekerjanya firman Allah di dalam pembaharuan mereka. Kita bisa lihat di pasal yang pertama ayat 23 sampai dengan yang ke-25. Sebuah pertumbuhan rohani dengan cara rindu akan firman Allah untuk menumbuhkan kedewasaan iman kita. Dan kerinduan ini, hati-hati Bapak dan Ibu, hanya bisa dapat dipadamkan oleh berbagai sikap yang salah. Dan pada saat kita terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, Bapak dan Ibu bisa buka di dalam Lukas 8 ayat ke-14. Oleh karena itu, umat yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada saat ini saya juga membagikan, nanti mungkin kita bisa lihat model diagram yang berjudul Ingin Menjadi Apa Aku Selama Pandemi COVID-19. Di dalam diagram ini berisikan 3 zona dalam perkembangan keimanan kita. Yang pertama, zona ketakutan. Yang kedua, zona belajar. Yang ketiga, zona pertumbuhan. Kalau kita sudah membaca, Bapak dan Ibu silakan membaca artikel yang saya bagikan, karena pada saat itu juga saya bagikan diagramnya. Kita bisa melihat fase-fase pertumbuhan iman kita pada saat kita melihat pandemi COVID ini terjadi. Apakah kita masuk ke dalam zona ketakutan? Apakah kita masih dalam zona belajar? Ataupun dalam zona pertumbuhan? Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, kalau kita sama-sama sudah membaca, saya bagian mana nih? Pada Minggu Paskah yang kedua ini, kita diajarkan untuk terus haus akan pertumbuhan rohani. Kita harus meningkat. Ya, kita ketakutan, tapi kita harus belajar dan akhirnya kita masuk dalam zona pertumbuhan. Marilah umat yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita selalu mengembangkan pertumbuhan rohani kita dengan menguatkan kerohanian kita di dalam firman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Physical distancing, stay at home, ini bukan liburan.